Kembali bersama kami di Yardlast Stable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang menunggu kedatangan pasukan berkuda dari stable menuju Lewiliang. Selagi menunggu, kita manfaatkan waktu untuk membahas sesuatu yang sangat penting, khususnya adalah momen ujian, momen untuk melatih kedewasaan mental ya. Selain daripada itu, momen di mana kita mengevaluasi semua hasil latihan di sekolah berkuda Yardlast Stable. Intinya, ujian itu adalah membawa kuda keluar kandang di jalan yang sudah kita tentukan hingga kuda itu kembali lagi ke stable dengan selamat. Pertama, selamat untuk diri sendiri. Kedua, selamat untuk kudanya. Dan ketiga, selamat untuk orang-orang di sekitarnya. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti halnya ketika ujian kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan pengawas ataupun tim dokumentasi ataupun tim yang lain yang membantu pelaksanaan ujian. Peserta itu sudah dianggap dewasa, sudah dianggap matang, sudah dianggap bisa untuk membawa kuda ke jalan. Kemudian hal apa saja yang bisa membatalkan kelulusan atau peserta dinyatakan tidak lulus ujian? Salah satunya yang paling penting adalah peserta tidak boleh turun dari kuda kecuali dalam hal-hal tertentu seperti membahayakan orang lain, itu bisa. Atau dalam hal merapihkan stir up, mengencangkan pelana, itu kan tidak bisa dilakukan kalau tidak turun. Kalau untuk stir up mungkin bisa ya, tapi untuk membetulkan pelana, terus kemudian membetulkan bandit atau perlengkapan lainnya di kuda tersebut kita izinkan. Jadi sebisa mungkin kita tetap di atas kuda dari awal hingga akhir sampai kembali lagi ke kandang. Jangan lupa ya, 3 hal tersebut. Selamat untuk kuda, selamat untuk penunggang, selamat untuk orang lain. Jadi ketika kita membawa kuda keluar, pastikan kita melaksanakan atau mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Yang pertama, ketika kita akan memulai kegiatan, pastikan kita sudah berdoa, selalu meminta perlindungan kepada Allah untuk berkendara di jalan agar kita diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran dalam kegiatan berkuda ini. Yang kedua, kita menyiapkan kudanya dengan baik sehingga meminimalisir sesuatu yang bisa menghambat atau memperlancar perjalanan kita. Kita cek semuanya mulai dari bit, mulai dari tali kendali, terus kemudian ke brongsongnya, apakah sudah kencang atau belum, terus yang kemudian pemasangan pelananya sudah kencang atau belum, terus kemudian pemasangan pampers, kemudian pemasangan bandit untuk melindungi kaki-kakinya dan juga sepatu. Untuk sepatu ketika memang longgar ataupun tidak bagus untuk dipakai, misalnya ada sedikit kekurangan bisa diperbaiki dulu, bisa dikencangkan kalau memang longgar, dan semua itu harus betul-betul dicek sebelum berangkat. Untuk varisnya sendiri, jangan lupa menggunakan helm keselamatan dan APD yang lain, seperti sepatu bot. Diharapkan sepatu yang menutup ya sampai ke betis kalau bisa, untuk melindungi kaki dari mungkin ada gesekan dengan stir up. Kemudian ketika kuda di jalan ataupun ketika kuda sudah ditunggang oleh faris, kuda menyerahkan kendali atas dirinya kepada penunggangnya. Harus betul-betul dipastikan bahwa kita yang mengendalikan kuda.
Jadi kuda itu siap menerima semua instruksi yang akan diberikan oleh penunggangnya. Kemudian beberapa hal lain yang menjadi evaluasi dalam ujian itu atau dalam berkendara kuda di jalan, hal-hal ini terlihat sepele tapi sangat penting untuk keselamatan kita, untuk keselamatan kuda, dan untuk keselamatan orang lain. Contohnya, semisal seperti ini. Ada jalanan belok ke kanan. Secara naluriah, kuda itu akan memotong jalan. Jadi, ketika posisi kita di motor itu berjalan di sebelah kiri, belok ke kanan pun kita tetap ada di jalur kiri. Berbeda dengan kuda. Kuda akan memotong jalan. Ketika belok ke kanan, kuda akan motong jarak terpendek untuk menyelesaikan belokan itu. Jadi hati-hati ketika kita tidak bisa melihat belokan, ketika kita tidak bisa melihat jalan di depan setelah belokan itu, pastikan kuda itu ada dalam kendali kita. Jadi kita membawa kuda ke sebelah kiri terlebih dahulu, atau dalam posisi canter misalnya kita pelankan kudanya dengan trotting atau bisa dengan posisi walking, baru setelah menyelesaikan belokannya bisa dilanjutkan trotting atau canter lagi. Kenapa kalau belokan kanan kok sangat krusial, kok sangat berbahaya? Karena di kanan kan biasanya ada kendaraan dari arus yang berlawanan, itu yang bisa membahayakan untuk kita, penunggangnya, kudanya, dan orang yang ada di arah yang berlawanan tersebut. Untuk jalanan menurun, kita mengambil sikap dan harus dalam posisi walking. Kita tidak membiasakan kuda untuk trotting, kita tidak membiasakan kuda untuk canter. Malah kita harus membiasakan kuda itu walking dalam kondisi jalanan menurun. Bahayanya lagi, kalau canter kuda bisa kepleset, ataupun trotting kuda bisa kesandung. Ketika kita berkuda di jalan, jangan ada perasaan sombong, jangan ada perasaan wah saya yang paling gagah gitu, apalah di depan orang-orang lain. Kemudian ini menyambung pembicaraan kita di awal. Ini masih dalam hal yang bisa menyebabkan dinyatakan lulus atau tidaknya ketika kita berkuda. Adalah etika berkendara. Ketika kita berkuda, jangan lupa kita harus punya etika. Sama seperti kita membawa kendaraan bermotor ataupun kendaraan lainnya, kita harus punya etika. Kebetulan jalur ujian yang kita lalui melalui jalur perkampungan padat penduduk. Di sini kita tidak bisa memaksakan diri untuk canter atau untuk trotting karena membahayakan warga sekitar. Jadi di ujian ini kita harus hafal jalan-jalan yang boleh dan tidak boleh dilalui dengan canter misalnya, atau di maksimal kita di jalur itu kita trotting. Itu berkaitan dengan etika kita berkuda di jalan. Jadi sebisa mungkin ketika ada orang, kita bisa menyapanya, bisa bilang permisi ketika lewat. Kan nggak mungkin ketika kita bawa motor juga di samping kita ada orang mau nyebrang atau orang lewat, kita tidak mempersilahkannya, malah kita ngebut, kan itu tidak etis ya, tidak sopan. Jadi kembali ke etika, kita harus memiliki etika ketika berkendara. Itu terhadap orang lain. Terhadap kudanya sendiri, kita tidak bisa di ujian Yarla, kita tidak mengizinkan kita tidak beretika terhadap kuda. Ketika kita tidak beretika, bisa dinyatakan kita tidak lulus. Seperti apa etika terhadap kuda? Kita seperti ini misalnya, kita memberikan perintah canter terhadap kuda dan kudanya sudah melakukan itu, sudah melakukan seperti yang kita perintahkan canter gitu. Dalam hal ini mungkin banyak cara untuk memberikan perintah tersebut, seperti bisa dengan menggunakan cambuk. Nah, penggunaan cambuk kita dimasukkan ke dalam SOP, jadi kita ketika berkuda sebisa mungkin kita membawa cambuk.
cambuk itu juga tidak bisa dipergunakan asal. Jadi kita menggunakan cambuk itu seperlunya saja ketika kita memang dirasa perlu untuk menegur kuda. Tapi ketika kita tidak dirasa perlu, ya sudah, cambuk itu tidak digunakan sama sekali. Jadi etika terhadap kudanya itu kita tidak bisa kasar terhadap kuda. Misalnya kita melakukan cambuk berkali-kali, untuk apa gitu. Padahal kita sudah cukup memerintahkan kuda kanter itu dengan verbal gitu. Ayo kanter, kudanya kanter. Memang cambuk itu bisa menekan kuda, bisa memberikan semangat terhadap kuda. Tapi kami masukkan ke dalam kategori yang tidak etis. Jadi bisa jadi peserta ujian dinyatakan gagal ketika tidak beretika terhadap kuda. Terhadap orang lain sudah dijelaskan tadi, sebisa mungkin ketika kita bisa menyapa orang lain, kita sapa. Ketika kita mungkin menggunakan jalan orang lain, kita juga permisi. Intinya kita meminta izin. Itu untuk beretika saat kita berkuda. Kemudian hal-hal yang menjadi penting juga dalam ujian ini adalah saat kita menyeberang. Mungkin ada tim yang menemani, ada tim pengawas juga di jalan. Nah, di sini mungkin bisa jadi tidak lulus ketika saat menyeberang jalan minta diseberangkan kepada tim Yarla. Jadi mau tim dokumentasi, mau tim pengawas itu tidak boleh, sangat tidak diharapkan. Tetapi ketika kita meminta terhadap juru parkir ataupun ya yang suka membantu lalu lintas di jalan, seperti di pertigaan biasanya suka ada orang yang membantu ya. Nah itu bisa, jadi kita kategorikan itu dalam hal interaksi sosial kepada orang lain saat kita berkuda. Jadi itu dibolehkan. Misalnya kita mengalami kesulitan, jalanan ramai, padat gitu. Udah kita lama nunggu tapi nggak kunjung nyebrang. Jadi karena kita perlu nyebrang juga, bisa minta tolong kepada orang tersebut untuk minta diberikan jalan. Jadi kita bisa minta tolong kepada orang lain di luar tim Yarla. Mungkin hal-hal yang lain yang belum kita bahas di sini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel kami Yarla Stable. Bikin kontennya udah selesai, kudanya belum sampai. A few moments later. Mantap. Pak Ismail, mantap.